Film ini bercerita tentang seorang mantan tentara yang bernama Tyler. Setelah tidak menjadi tentara, Tyler bekerja sebagai tentara bayaran. Ia mendapat misi untuk menyelamatkan anak geng narkoba India yang diculik oleh geng narkoba Bangladesh. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk, tonton video ini sampai selesai. Film ini diawali dengan memperlihatkan anak SMA yang pulang sekolah. Anak tersebut bernama Ovi Mahajan. Dia tidak langsung pulang, tapi mampir di kafe dulu untuk makan bersama dengan teman-temannya. Setelah selesai makan, Ovi pulang ke rumah. Sampai di rumah, ia ditegur oleh Saju karena selesai sekolah tidak langsung pulang ke rumah, tapi malah jalan-jalan dulu. Saju ini adalah tangan kanan bapaknya Ovi. Pada malam harinya, Ovi pergi ke diskotik untuk minum-minum dengan teman-temannya. Kemudian mereka pergi keluar untuk merokok. Tiba-tiba, Pak Polisi datang dan menembak teman Ovi. Ovi sendiri kemudian diculik. Sim kemudian berpindah ke sebuah penjara di kota Mumbai. Tampak para napi sedang berolahraga. Di dalam ruangan, tampak Saju menemui bapaknya Ovi. Bapaknya Ovi ini ternyata adalah bos geng narkoba, tapi dia sedang di penjara. Dia memarahi Saju karena Saju dianggap gagal untuk melindungi Ovi. Dia kemudian memerintahkan bagaimanapun caranya untuk membebaskan Ovi. Jika gagal, maka keluarganya akan dihabisi. Di pegunungan, tampak bapak-bapak sedang piknik. Mereka ini ternyata adalah para tentara bayaran. Datang seorang wanita yang bernama Nick mencari Tyler. Dia mengatakan kepada Tyler bahwa ada proyek besar, misi penyelamatan anak India, putra gembong narkoba, yang ditahan gangster saingannya di Dhaka. Nick mengatakan operasi akan dimulai besok siang. Di dalam ruangan, tampak Tyler, Nick, dan teman-temannya sedang berembuk sambil ngopi-ngopi tentang rencana penyelamatan. Yang menculik Ovi adalah bos besar narkoba di Bangladesh yang bernama Amir Asif. Mereka merencanakan setelah Tyler berhasil menemukan Ovi, Tyler harus membawa Ovi menuju titik penyelamatan. Titik penyelamatannya adalah di sungai. Di sana sudah ada kapal yang menunggu, yang dijaga oleh Josh dan Tiago. Kemudian kapal tersebut membawa mereka ke titik penjemputan helikopter, dan yang menyewa mereka adalah Saju. Di pasar, tampak Tyler sedang nongkrong di pinggir jalan. Tiba-tiba HP-nya berdering. Dia diperintahkan untuk berjalan ke tempat cuci pakaian. Tapi tiba-tiba dia diculik. Kemudian dia dibawa ke sebuah ruangan. Dia diinterogasi di sana. Mereka menanyakan uangnya. Penculik tersebut menunjukkan Ovi yang sedang diikat kepada Tyler. Penculik tersebut meminta uang tebusan. Kalau tidak, Ovi akan dibunuh. Mereka kemudian membawa Tyler keluar dengan menutup kepalanya. Tapi tiba-tiba ada tembakan dan terjadi perkelahian antara Tyler dengan para penculik. Dengan dibantu oleh temannya yang seorang penembak jitu, akhirnya Tyler berhasil mengalahkan para penculik dan membawa Ovi keluar. Di atap sebuah gedung, tampak Amir Asif sedang bersama anak buahnya. Dia menerima laporan dari seorang kolonel bahwa Ovi berhasil melarikan diri. Kemudian ia meminta agar kota ditutup. Jalan, jembatan, bandara, semuanya harus ditutup. Tampak Tyler dan Ovi menuju ke komplek kosong. Tyler kemudian mengambil video Ovi untuk laporan. Mereka kemudian masuk ke hutan untuk menuju ke titik penjemputan. Tampak teman-teman Tyler bersiap menyambut mereka. Di dalam ruangan, tampak Nick dan teman-temannya sedang mengirim bukti penyelamatan Ovi. Kemudian mereka memberi waktu 7 menit untuk transfer uangnya. Setelah ditunggu ternyata tidak ada uang yang masuk. Teman-teman Tyler yang menunggu di kapal diserang oleh orang secara diam-diam, hingga mereka tewas semua. Nick kemudian menghubungi orang yang memberi misi, tapi tak ada jawaban. Kemudian dia juga menghubungi penjaga kapal, dan tak ada jawaban juga.
Kemudian dia memerintahkan Tyler untuk tetap di tempat. Tiba-tiba Nick melihat di monitor komputer ada 2 kapal yang mendekat. Dia kemudian memberitahu Tyler kalau ada polisi yang mendekat. Dia juga mengatakan kalau ada orang lain di hutan tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Saju. Saju ini ingin menyelamatkan Ovi. Dia ingin merebut Ovi dari Tyler. Terjadi kejar-kejaran antara Tyler dan Saju. Tyler kemudian masuk ke perkampungan dan mencuri mobil untuk kabur. Tiba-tiba ada polisi yang menghalangi. Terjadi kejar-kejaran antara Tyler dan Pak Polisi. Ternyata Saju juga masih mengejar Tyler. Tyler kemudian mengajak Ovi masuk ke sebuah bangunan. Polisi yang mengejarnya pun semakin banyak. Terjadi tembak-menembak dan perkelahian dalam gedung. Saju akhirnya dapat mengejar Tyler dan Ovi. Terjadi baku hantam antara Saju dan Tyler. Namun Tyler berhasil melarikan diri. Mereka melarikan diri menggunakan truk curian. Ketika masuk terowongan di bawah jembatan, mereka melompat keluar dan membiarkan truknya bertabrakan dan meledak. Tujuannya adalah untuk mengelabui pengejarnya. Di dalam sebuah mobil, Amir Asif dan Pak Kolonel menerima laporan jika mobil yang dikendarai oleh Tyler dan Ovi telah hancur. Kemudian, Amir mengatakan ia ingin melihat mayat-mayatnya. Namun setelah datang ke TKP, Pak Kolonel tidak menemukan mayat siapapun. Ia hanya menemukan jejak darah Tyler. Kemudian ia menyimpulkan bahwa Tyler dan Ovi sudah melarikan diri. Kemudian Amir mengatakan ia ingin semua senjata mengarah ke Tyler. Tyler dan Ovi menuju ke pelabuhan. Di sebuah ruangan, Tyler mengobati lukanya. Kemudian dia menerima telepon dari Nick. Nick mengatakan bahwa mereka sedang dipermainkan. Transfer uang yang kedua tidak pernah masuk. Ia juga mengatakan bahwa seluruh tim telah tewas. Nick kemudian meminta Tyler ke area terbuka di jembatan Sultana Kamal. Dia akan mengirim helikopter untuk menjemput mereka. Tyler kemudian mengajak Ovi bergerak kembali. Di jalan, mereka bertemu dengan anak buah Amir, dan terjadi baku hantam kembali. Mereka kemudian masuk ke dalam saluran pembuangan air. Setelah menunggu agak lama, datang teman Tyler yang menjemput mereka. Kemudian Tyler dan Ovi menuju rumah teman Tyler tersebut. Di sana, Tyler mengobati lukanya dan Ovi pun istirahat. Tyler berjanji kepada Ovi bahwa ia akan membawanya kembali pulang ke rumah. Tapi ternyata, teman Tyler ini melaporkan keberadaan Tyler ke Amir Asif. Mengetahuinya, Tyler pun marah dan terjadi baku pukul. Teman Tyler pun tewas. Tyler kemudian menghubungi Saju. Tyler ingin bertemu dengan Saju. Tyler mengajak Saju untuk bekerja sama menyelamatkan Ovi. Saju mengatakan kepada Tyler bahwa ayah Ovi akan membunuh keluarganya jika dia tidak berhasil mengembalikan Ovi dengan selamat. Tyler meminta kepada Saju membawa Ovi ke seberang jembatan, sedangkan dia akan menahan dan mengalihkan perhatian para penjaga. Terjadi baku tembak antara Tyler dan para tentara yang berjaga di sekitar jembatan. Saju bergerak bersama Ovi. Mereka kemudian berjalan kaki karena jalanan macet. Ternyata sebelum melewati jembatan harus melewati banyak pemeriksaan polisi dan tentara. Mereka berdua ketahuan. Terjadi baku tembak antara Saju dan para tentara. Di tempat lain, tentara yang mengejar Tyler semakin banyak. Saju pun tampak kewalahan. Tampak Nick dan teman-temannya datang untuk membantu Saju dan Tyler. Tyler pun sudah mendekati jembatan. Tampak dari kejauhan, Amir dan Pak Kolonel sedang memantau pertempuran di jembatan. Saju tertembak, namun dia masih berusaha melawan. Tapi dia ditembak lagi dari jauh oleh Pak Kolonel dan akhirnya tewas. Helikopter yang menjemput Ovi dan Tyler sudah datang. Nick pun ditembaki oleh Pak Kolonel. Namun Nick berhasil membalasnya dan Pak Kolonel pun tewas. Tyler sampai di jembatan. Dia melihat Saju sudah tewas. Tentara yang mengejarnya pun semakin banyak. Tyler pun tertembak. Ovi berhasil mendekati Tyler yang sedang sekarat. Ia menyuruh Ovi berlari menuju seberang jembatan. Di sana ada helikopter yang menunggu. Tyler masih melawan tentara yang mengejarnya.
Dia kemudian tertembak lagi dan terjatuh ke sungai. Nick membawa Ovi naik ke helikopter dan terbang. Amir Asif masih memantau dari jauh. 8 bulan kemudian, tampak Ovi sudah bersekolah kembali. Dia sudah bersekolah seperti biasanya. Di tempat lain, tampak Amir Asif sedang berada di klub malam. Dia kemudian ke toilet. Ketika di toilet, datang Nick mendekatinya. Dan tiba-tiba, dia ditembak. Ovi berenang di kolam renang. Ketika dia naik ke atas, di kejauhan, tampak Tyler sedang melihatnya. Wah, ternyata Tyler masih hidup. Film pun selesai.